jadi rame banget. Ini diposting di grup ya. Dikira pada libur, pada cuti bersama, aku masih aja. Astaga. Ya. Gimana? Boleh kalau Pak update hari ini? Ya, hari ini hari ketiga untuk penerimaan syarat dukungan pasangan calon perseorangan di KPU DKI Jakarta. Sampai dengan hari ini sudah ada 3 bakal pasangan calon yang sudah berkonsultasi. Pertama dari tim dari Pak Dharma Pongrekun, kedua tim dari Nur Fajriansah, dan kemarin sore kami menerima dari tim Bapak Sudirman Said yang akan mendaftar menjadi bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur perseorangan. Dari 3 bakal pasangan calon tersebut sudah 2 yang mengajukan akses silon, yaitu atas nama Pak Dharma Pongrekun dan Pak Sudirman Said sudah mengajukan akses silon, dan kami menunggu sampai dengan batas akhir, yaitu hari Minggu 12 Mei pukul 23.59. Kami berharap para bakal pasangan calon yang sudah berkonsultasi ataupun sudah meminta akses silon untuk bisa segera melengkapi, ataupun bakal pasangan calon yang lain yang berminat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur untuk Provinsi DKI Jakarta bisa sesegera mungkin melengkapi berkas dukungannya, seperti itu. Jadi belum bisa dikonfirmasi siapa aja namanya? Ya, sudah 2 orang yang sudah mengajukan akses silon ya, jadi kami akan tunggu nanti sampai dengan hari terakhir pendaftaran pasangan calon, seperti itu. Pak, itu dia ngajuin sama pasangannya atau hanya untuk cagupnya aja sih? Dua-duanya sudah mengajukan dengan pasangannya, sedangkan untuk tim dari Pak Dharma Pongrekun nanti beliau sendiri yang akan mengumumkan hari Minggu. Informasinya hari Minggu sore hari akan mendaftar secara resmi dengan bakal calon wakil gubernurnya. Sedangkan Pak Sudirman Said, beliau dengan wakilnya yaitu Pak Abdullah Mansuri. Ya, Pak Sudirman Said berpasangan dengan Bapak Abdullah Mansuri, seperti itu. Kendalanya soal teknis saja ya, terkait dengan teknis penginputan, kemudian teknis untuk mengupload ke dalam silon, tapi kami memfasilitasi dengan tim pelayanan helpdesk, baik dari sisi IT-nya maupun dari sisi dokumen-dokumen persyaratan diperlukan, kami sudah memfasilitasi. Nanti kalau ada kesulitan menginput, kami siap melayani, terutama nanti di hari terakhir, kami akan berikan pelayanan sampai dengan pukul 23.59, seperti itu. Ada lagi? Pak, untuk pendaftaran ini kan independen membutuhkan KTP. Ya. Nanti apakah dalam setiap lampiran dukungan KTP itu akan memerlukan materai dan setiap lembar dukungan? Yang diperlukan hanya formulir pernyataan dukungan disertai dengan KTP dan tanda tangan dari pendukung ya. Jadi tidak memerlukan materai, seperti itu. Untuk DKI Jakarta 618.968 dukungan yang harus tersebar minimal di 4 kota kabupaten, seperti itu. Pak, ini kan sampai Minggu ya pemenuhannya. Ya. Itu kira-kira kalau belum terpenuhi apa diperpanjang, ada kemungkinan nggak atau tetap sampai Minggu aja? Jadwalnya tetap sampai dengan hari Minggu ya, tetap sampai dengan tanggal 12 ya. Nanti kami akan terima sesuai dengan jadwal. Kalaupun nanti ada yang kesulitan-kesulitan atau keterlambatan, nanti kita akan lihat apakah ada perpanjangan atau tidak, tapi sampai sejauh ini jadwal masih sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh keputusan KPU, seperti itu. Pak, kalau misalnya ada KTP yang double gitu Pak, Ya, kalau nanti sudah memenuhi syarat minimal 618.000, kami akan lakukan namanya verifikasi administrasi. Nah, salah satu kriteria verifikasi administrasi selain kebenaran dengan KTP-nya, kemudian kebenaran data yang diinput di silon, juga soal kegandaan. Baik kegandaan di internal, di tim calon sendiri, atau antar pasangan calon. Jadi kalau ada kegandaan, nanti statusnya menjadi belum memenuhi syarat. Nanti harus ada konfirmasi yang bersangkutan ini mendukung siapa. Ya. Kalau internal, maka hanya dihitung 1. Misalnya 1 KTP digandakan 10 kali, ya itu hanya dihitung 1 KTP. Dan kami yakin dengan silon bisa dengan cepat mendeteksi hal tersebut, seperti itu. Kalau ada calon independen yang nantinya diusung partai itu gimana?
Tahapan untuk pencalonan partai politik kan berbeda ya. Nanti ada tahapan tersendiri yang itu hanya cukup dengan dukungan partai politik 20% kursi. Nah, tentu kalau nanti calon perseorangan ini sudah memenuhi persyaratan, ya nanti kita serahkan ke tim perseorangan tersebut, kan dia sudah memenuhi persyaratan. Ya, kecuali kalau dia tidak memenuhi persyaratan, kemudian partai politik berminat untuk mengusulkan, itu dimungkinkan ya oleh teman dari partai politik itu sendiri, seperti itu. Ya kalau pendaftaran dan sudah memenuhi persyaratan kan sayang ya untuk cabut ya, tapi kalau ternyata nggak memenuhi persyaratan, ya dengan otomatis dia punya hak untuk dicalonkan dari jalur yang lain, seperti itu. Masyarakatnya dinilai memberatkan ya, karena harus memperoleh dukungan konstituen 6-10% dari total DPT per provinsi. Ya. Nah, itu tanggapan dari KPU sendiri gimana? Iya, kita kan menganut ini ya, demokrasi konstitusional ya, yang mana itu diatur dalam undang-undang. Nah, di Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 pasal 41 memang disebutkan untuk provinsi dengan penduduk 6 sampai 12 juta itu memerlukan dukungan 7,5% dari daftar pemilih tetap terakhir. Artinya yang kami tetapkan itu merujuk pada ketentuan di undang-undang. Nah, itu tentu dasar hukum itu yang kami gunakan, dan undang-undang itu sudah ditetapkan sudah lama ya, dari tahun 2015 diperubah tahun 2016, terakhir 2020 dipandang semua orang juga sudah mengetahui hal tersebut, dan tentu kami berharap bakal pasangan calon perorangan bisa mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan, seperti itu. Pak, berarti ditegaskan kembali Pak, berarti sampai saat ini hanya Pak Sudirman Said dan juga Pak Dharma Pongrekun, dua itu yang sudah memenuhi syarat termasuk pengumpulan KTP sebanyak 600.000? Baru 2 pasangan calon yang sudah mengajukan akses silon, yang dalam 2-3 hari ini adalah batas akhir mereka untuk memenuhi persyaratan. Ya, jadi kita akan tunggu nanti sampai hari Minggu, kalau bakal pasangan calon tersebut memenuhi persyaratan dukungan minimal, maka akan bisa lanjut ke tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Jadi sekarang statusnya masih mengajukan akses silon setelah mereka berkonsultasi, seperti itu. Dari tim Pak Dharma Pongrekun sama timnya Pak Sudirman Said. Pak, seperti itu. apa benar Pak ada aturan yang melarang mantan gubernur itu maju sebagai calon wakil gubernur? Oh, itu nanti di tahap ini ya, tahap pencalonan dari partai politik ya. Ya, tapi Nanti maksudnya aturan dari undang-undang atau PKPU yang gitu Pak? ya, itu kan ada di Undang-Undang 10 tahun, Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 yang sudah diubah beberapa kali ya. Terakhir Undang-Undang nomor 6 tahun 2020, di salah satu ketentuannya di pasal 7 ayat 2 huruf O, itu kan ditentukan bahwa syarat untuk menjadi calon gubernur itu, bagi gubernur itu tidak diperkenankan untuk maju sebagai yang pernah menjadi gubernur, tidak diperkenankan menjadi calon wakil gubernur di daerah yang sama ya. Jadi itu ada syarat dan ketentuannya di dalam undang-undang. Nanti kita akan lihat di peraturan KPU tentang pencalonan apakah ada revisi. Kalau di PKPU kan itu juga ditegaskan hal tersebut, seperti itu. Kalau daerah beda boleh berarti? Kalau daerah beda nggak ada masalah, nggak ada masalah. Pak, Gitu. waktu Ya. pendaftaran ini dianggap terlalu singkat. Ya. Dan apakah nanti itu pihak KPU juga memperbolehkan siapapun untuk melakukan revisi undang-undang ke Mahkamah Konstitusi atau seperti apa? Waktu pendaftaran calon perseorangan maksudnya? Iya. Sebenarnya juga tidak bisa dibilang terlalu singkat ya, karena kan waktunya sudah kita informasikan, kita sosialisasikan melalui PKPU nomor 2 tahun 2024 ya, tentang tahapan dan jadwal. Jadi ketentuan tersebut ketika diundangkan dianggap semua orang tahu ya. Kami berharap itu bisa dipedomani, tentu ada ruang-ruang untuk mencari keadilan pemilu melalui sengketa-sengketa proses namanya di teman-teman Bawaslu. Itu sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Jadi artinya kalau memang ada keberatan-keberatan terhadap proses tersebut, ada ruang di teman-teman Bawaslu untuk mengajukan sengketa proses, yaitu sengketa antara penyelenggara dengan peserta pemilu, seperti itu. Pak, penegasan Pak, untuk anggota DPR, DPD, DPRD terpilih itu bisa mencalonkan sebagai kepala daerah sebelum dilantik atau harus mundur dulu? Ya, kemarin kan sudah disampaikan ya di wacana di KPU RI ya, bahwa proses tersebut itu kan di undang-undang
di judicial review yang terakhir itu MK menolak gugatan secara keseluruhan bahwa calon yang terpilih yang belum dilantik itu harus mengundurkan diri, itu kan menolak Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya tidak ada kewajiban mundur. Namun di dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi, bukan dalam amar putusannya ya, dalam pertimbangan putusan mengharapkan KPU untuk memberikan persyaratan untuk mengajukan pengunduran tertulis, pengunduran diri secara tertulis apabila yang bersangkutan akan dilantik dan tetap menjadi calon kepala daerah pada saat penetapan calon. Nah, ini tentu kami menunggu dari KPU RI, informasinya akan berkonsultasi dengan pembuat undang-undang, karena itu adanya di pertimbangan putusan MK, bukan di amar putusan. Jadi terkait tersebut kami sebagai pelaksana, ya nanti kami akan ikuti kebijakan dari KPU RI yang akan mengatur di dalam PKPU tentang pencalonan yang akan infonya akan dilakukan revisi seperti itu. Pak, tadi kan terkait silon tadi kan masih calonnya masih memenuhi syarat. Kalau misalkan sampai minggu tidak bisa, berarti otomatis gugur ya Pak? Iya. Nanti kalau dan penegasan lagi berarti dengan tadi aturan yang gubernur tidak bisa mencalonkan lagi, Pak Anies dan Pak Ahok nggak bisa mendaftarkan lagi ya Pak? Ya, sebentar, saya koreksi dulu ya. Aturan itu bukan aturan melarang mantan gubernur untuk maju lagi. Jadi di Undang-Undang tentang Pilkada yang di dalam pasal 7 ayat 2 huruf O itu adalah yang dilarang gubernur untuk mencalonkan diri menjadi wakil gubernur di daerah yang sama. Jadi bukan berarti yang pernah menjadi gubernur nggak boleh maju lagi sebagai gubernur, boleh. Tapi kalau menjadi wakil gubernur itu tidak diperbolehkan oleh undang-undang, seperti itu. Nah, yang kedua, kalau nanti tidak memenuhi persyaratan pada saat pendaftaran, misalkan syarat dukungan minimalnya kurang dari 618.000, maka ya kami akan terbitkan berita acara untuk dikembalikan penerimaan dukungannya atau tidak kami terima, seperti itu. Nah, itu tahapannya nanti akan kami lakukan pada saat penerimaan dukungan, seperti itu. Udah jelas ya, cukup ya semua. Oke. Thank you. Thank you ya teman-teman ya. Makasih ya, libur-libur udah datang.